sebaiknya memang melihat rekam jejak sih Bang. Rekam jejak itu adalah prediktor terbaik. Jadi kalau kita melihat kasus Jakarta, ditunjukkan saja apa yang dikerjakan, apa yang dilanjutkan. Saya beri contoh. Bapak Presiden Jokowi ketika menjadi gubernur, beliau punya kontrak dengan warga Tanah Merah. Beliau punya kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Kampung di sana, tentang penataan kampung. Itu kontrak politiknya konkret. Tertulis. Dan ketika saya bertugas menjadi gubernur, kontrak politik itu saya laksanakan, saya mau tuntaskan. Kenapa? Karena ini adalah janji seorang gubernur. Dan saya teruskan kontrak itu. Malah gubernur sebelum saya tidak menghormati kontrak-kontrak itu. Bukit Duri, dicek pada Bukit Duri. Kampung Akuarium. Betapa komitmen Pak Jokowi pada masyarakat kampung Jakarta yang begitu kuat oleh penerus persis sesudah Pak Jokowi tidak dilaksanakan, malah kampung-kampung itu dibongkar, digusur. Ini saya beri contoh konkret nih. Kemudian ketika saya bertugas, saya menghormati itu dan saya mengulangi tanda tangan kontrak politik itu. Dan ketika saya tanda tangan, mereka tanya, Pak Anies, Anda mau bertahan 5 tahun nggak di sini? Nanti Bapak tanda tangan, Bapak nggak bertahan 5 tahun. Saya bilang, saya akan tunaikan 5 tahun. Karena itulah ketika 2019 saya diajak-ajak sana-sini, saya nggak mau. Saya mau fokus di Jakarta. Karena saya memiliki komitmen kepada warga Jakarta untuk melaksanakan kontrak ini. Jadi, bila berbicara tentang apa yang akan dilakukan besok, apakah besok akan meneruskan, membesarkan, tidak mungkin hanya meneruskan saja. Pasti ada koreksi, pasti ada yang harus pasti itu di mana-mana. Itulah tujuan kenapa kita melakukan pemilihan umum. Jadi jawabannya adalah coba dilihat rekam jejak yang jelas. Lalu kedua gini Bang, ini reflektif aja Bang ya, boleh reflektif Bang? Boleh. Sebenarnya kalau saya melihat yang namanya pemilu 5 tahunan itu bukan sekedar meneruskan 5 tahun terakhir, bukan sekedar 10 tahun terakhir. Kita ini merdeka untuk apa sih? Kita ini merdeka untuk merasakan kesejahteraan, merasakan keadilan, merasakan kesetaraan kesempatan, mencerdaskan ibadah. Itu rencana kenapa kita merdeka. Itu tahun 45 Bang. Lalu kita berjalan ini. Dalam perjalanan bangsa ini, tiap 5 tahun sekali kita berhenti sejenak. Serombongan ini, 275 juta orang ini berhenti sebentar. Untuk apa? Nengok lagi nih. Di mana titik berangkatnya, di mana titik ujung kita. Lalu kita bersama-sama menentukan siapa yang akan bersama-sama memimpin perjalanan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 5 tahun. Bukan sekedar 5 tahun kemarin apa, besok mau apa. Tapi kita berangkat Republik ini tuh apa? Republik ini didirikan dengan nilai, dengan integritas, dengan keyakinan pada sebuah cita-cita. Ada gagasan tuh. 5 tahun sekali kita evaluasi, lalu kita buat arah baru. Jadi saya membayangkan seperti sebuah perjalanan pengembaraan Bang. Kalau sekelompok pecinta alam itu Bang, jalan di alam bebas, berangkat titik 0, akan ke sebuah titik. Itu jalan, nanti setelah 2 jam berhenti Bang. Pakai kompas tuh, dicocokin nih. Di mana titik berangkat, di mana titik kita berada. Nah di situ kemudian yuk kita sepakati siapa ketua regu untuk 2 jam berikutnya. Siapa ketua regu untuk 2 jam berikutnya. Jadi pemilu bukan sekedar soal meneruskan 5 tahun, meneruskan 10 tahun. Pemilu adalah soal melempangkan kepada tujuan bernegara. Meraih cita-cita republik, meraih janji kemerdekaan. Itulah tujuan mengapa kita 5 tahun sekali etape ini berhenti. Tengok sebentar. Jadi kita tidak bicara tentang semata-mata meneruskan atau tidak meneruskan. Kita bicara tentang mana yang akan bisa meraih cita-cita republik ini. Dan seluruh bangsa menginginkan agar kita lebih cepat bisa mencapai kepada tujuan pendirian negara ini. Kalau diwujudkan dalam bentuk kalimat sederhananya, ujungnya itu Bang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin ada keadilan, dengan begitu seluruh potensi yang ada di republik ini
bisa dirasakan secara setara oleh semua yang ada di Republik ini.